Halo, perkenalkan, nama saya Sarah Kartika Ratri, NIM 20 2019 024. Perkenalkan, saya Verdigo Adi Irawan NIM 20 2019 022. Pada video kali ini, saya dan teman saya akan bahas mengenai model pembelajaran kooperatif GI dengan materi Teorema Pythagoras. Apa itu pembelajaran kooperatif GI? Model pembelajaran kooperatif GI merupakan metode pembelajaran dengan siswa belajar secara berkelompok. Dalam pembelajaran kooperatif GI, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dengan anggota 2-6 siswa yang heterogen. Kelompok memilih topik untuk diselidiki dan melakukan penyelidikan yang mendalam atas topik yang dipilih. Selanjutnya, menyiapkan dan mempresentasikan laporan di depan kelas. Adapun metode pembelajaran kooperatif GI mempunyai karakteristik yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, siswa belajar dalam kelompok. Yang kedua, siswa memiliki rasa saling ketergantungan. Yang ketiga, siswa belajar berinteraksi secara kerjasama. Dan yang keempat, siswa dilatih untuk bertanggung jawab terhadap tugas. Metode pembelajaran kooperatif GI juga mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, pencapaian hasil belajar. Strategi ini unggulan dalam membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang sulit. Yang kedua, penerimaan terhadap keragaman. Terbentuknya sikap menerima perbedaan ras, agama, budaya, kelas sosial dan kemampuan, dan perbedaan lainnya. Yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Pembelajaran kooperatif dapat mengajarkan keterampilan kerjasama dan kolaborasi. Untuk rancangan sintaks, metode pembelajaran kooperatif GI memiliki 6 fase, yang antara lain sebagai berikut. Fase memusatkan perhatian siswa, fase mengidentifikasi topik dan membagi kelompok, fase merencanakan tugas, fase membuat penyelidikan, fase mempresentasikan tugas akhir, dan fase evaluasi pembelajaran. Oke, untuk fase yang pertama adalah fase memusatkan perhatian siswa. Pada fase ini, guru biasanya memberikan penjelasan secara singkat. Berhubung materi yang akan kita bahas adalah materi Pythagoras, guru bisa memberikan gambaran awal atau bisa juga menjelaskan tentang definisi dari Pythagoras itu sendiri. Definisi dari Pythagoras adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Pada fase ini pula, guru bisa melakukan tanya jawab kepada siswa bila siswa kurang paham tentang gambaran awal topik tersebut. Pada fase kedua yaitu fase mengidentifikasi topik dan membagi kelompok. Setelah guru menjelaskan tentang gambaran awal dari topik yang dibawakan, guru kemudian dapat mengidentifikasi topik dengan cara menjelaskan peran atau manfaat atau tujuan dari materi tersebut. Untuk materi Pythagoras memiliki manfaat untuk membangun konstruksi sudut siku-siku dan merancang konstruksi segitiga siku-siku. Untuk penggunaan teorema Pythagoras sendiri untuk menentukan panjang sebuah sisi segitiga siku-siku jika panjang kedua sisi diketahui. Setelah guru mengidentifikasi topik, guru kemudian membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Karena kita sedang belajar model pembelajaran GI yang mana proses pembelajarannya harus berkelompok. Fase yang ketiga adalah fase merencanakan tugas. Pada fase ini, guru bisa menggunakan media pembelajaran sebagai alat bantu untuk memudahkan siswa dalam pemahaman materi. Pada topik Pythagoras ini sebenarnya banyak sekali media pembelajaran yang bisa digunakan. Namun, kali ini kita akan menggunakan salah satu media saja, yaitu media pembelajaran PUPI atau Puzzle Pembuktian Pythagoras. Tahap ini, guru bisa menjelaskan definisi, tujuan, manfaat, atau juga pendekatan yang digunakan pada media ini. PUPI sendiri diciptakan melalui pendekatan luasan persegi dan luasan segitiga siku-siku. Setelah menjelaskan tentang media PUPI ini, guru melakukan instruksi kepada siswa bahwasanya siswa harus menyelesaikan sebuah permasalahan yang akan diberikan guru yang nantinya siswa akan memberikan kesimpulan dari permasalahan tersebut. Untuk fase yang keempat atau fase membuat penyelidikan, guru menjelaskan cara kerja dari media PUPI terlebih dahulu. Ada 2 cara penggunaannya. Yang pertama, pindahkan puzzle pada persegi yang kecil dan sedang ke persegi yang lebih besar. Dan yang kedua, pindahkan puzzle dari persegi yang besar ke persegi yang kecil dan sedang.
Pada fase yang kelima, atau fase mempresentasikan tugas akhir, setelah menyelesaikan masalah yang diberikan guru menggunakan media pupi ini, setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok ke depan kelas. Setelah itu, setiap kelompok bisa menarik kesimpulan dari apa yang telah dikerjakan. Pada fase yang keenam, atau fase evaluasi pembelajaran, tahap ini merupakan tahapan terakhir dari model pembelajaran kooperatif GI, di mana guru memberikan evaluasi dari kerja setiap kelompok. Pada tahap ini, siswa diharapkan telah memahami sepenuhnya tentang apa itu Pythagoras. Dalam tahap ini pula, siswa diharapkan telah paham tentang teorema Pythagoras dan mengetahui yang dimaksud sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Kemudian, siswa dapat mengetahui hubungan antara ketiga sisi tersebut, sehingga siswa mampu menyimpulkan bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, di mana diketahui C merupakan sisi miring, A sisi samping, dan yang terakhir B merupakan sisi depan. Demikian penjelasan video dari kelompok kami mengenai metode pembelajaran kooperatif GI dengan materi Pythagoras. Jika terdapat kesalahan atau tutur kata yang kurang baik, kami mohon maaf. Terima kasih.